Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Dwiliandi Sudrajat, mahasiswa Sarjana Kebidanan semester 4 Universitas Medika Suherman. Di sini saya akan memberikan konseling mengenai jarak ideal antar kehamilan. Silahkan ditonton. Bu, iya pagi Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya punya bayi berusia 16 bulan. Saya pengen program ibu hamil. Kira-kira berapa jaraknya ya Bu? Berapa lama jaraknya? Iya. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Bidan Ananda. Saya bertugas di BPM ini pada pukul 7 sampai 2 siang ya Ibu. Saya akan menjelaskan mengenai jarak ideal antar kehamilan. Nah, boleh tahu dulu nama Ibu siapa? Nama saya Bintang Triberiana. Ibu Bintang. Usianya Usia 25. 25 tahun. Alamatnya Ibu? Kampung Duku. Alamatnya di Kampung Duku. Baik, saya membutuhkan waktu 10 menit kira-kira ya untuk menjelaskan jarak ideal antar kehamilan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Bu, saya akan menjelaskan ya mengenai jarak ideal antar kehamilan. Yang pertama itu pengertian jarak kehamilan yaitu suatu pertimbangan untuk menentukan kehamilan yang pertama dengan kehamilan berikutnya. Nah, sejumlah ahli mengatakan bahwa jarak ideal kehamilan yaitu sekurang-kurangnya yaitu 2 tahun. Nah, seperti itu Ibu. Nah, mengatur jarak kehamilan, mengetahui jarak kehamilan minimal 2 tahun itu menjadi penting untuk diperhatikan sehingga badan ibu siap untuk menerima janin kembali tanpa harus menghasilkan cadangan zat besi. Nah, secara psikologis kondisi alat reproduksi wanita sudah pulih, tapi semuanya kembali pada kesiapan fisik dan psikis terutama pada pihak wanita. Sebetulnya jarak 3 bulan juga ibu sudah bisa hamil lagi, seperti itu. Lalu karena 3 bulan itu terlalu dekat ya jaraknya, jadi pasti ada dampak negatif yang ibu rasakan nih, seperti bisa saja terjadi pendarahan pada trimester ketiga. Nah, yang kedua yaitu terjadinya plasenta previa, terjadinya anemia, terjadinya ketuban pecah dini, terjadinya infeksi dinding rahim, bahkan kematian saat melahirkan, seperti itu. Nah, sedangkan setelah persalinan sesar, jarak ideal untuk diperoleh hamil lagi sekitar 18 bulan Ibu. Apakah Ibu sebelumnya lahir normal atau sesar? Saya normal. Oh iya, nah apabila mengatur jarak kehamilan kurang dari 18 bulan ya, ini untuk yang sesar, dikhawatirkan akan beresiko bagi ibu. Hal ini dikarenakan luka jahitan bekas operasi yang baru sembuh atau bahkan masih dalam masa pemulihan ya, dapat renggang kembali akibat pertumbuhan janin itu Ibu. Dengan kondisi seperti itu kita harus bisa mengatur jarak kehamilan dengan alat kontrasepsi. Nah, sebelumnya ibu memakai alat kontrasepsi? Tidak. Oh, seperti itu. Nah, untuk menjaga dan mengatur kehamilan berjarak ini, ibu sebaiknya menggunakan KB yang bisa mungkin yang memiliki syaratnya aman, dapat diandalkan, murah, dan diterima banyak orang, serta bisa dipakai dalam jangka panjang. Nah, contohnya itu seperti pil KB, IUD, atau menggunakan kondom, seperti itu Ibu. Setelah sudah misalnya lebih dari 2 tahun, nah ibu ingin memprogram hamil lagi nih. Ibu bisa mempersiapkan kehamilan tersebut. Yang pertama, melepas alat kontrasepsi yang ibu gunakan sebelumnya atau memberhentikan penggunaan pil KB, seperti itu. Yang kedua yaitu kondisi ibunya harus fit dan sehat. Nah, yang ketiga yaitu ada pemeriksaan sebelum kehamilan.
Nah, untuk wanti-wanti nih takutnya ada apa-apa, jadi ibu harus diperiksa dulu sebelum kehamilan. Nah, yang harus diperhatikan lagi yaitu kondisi kakak atau anak pertama ibu. Nah, di sini banyak kasus ya, namanya sibling rivalry. Sibling rivalry ini dapat diartikan sebagai rasa kecemburuan, persaingan, dan pertengkaran yang terjadi antar saudara yang menimbulkan kompetisi dan mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Jadi adik kakak ini saling berlomba untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Nah, persaingan di antaranya saudara kandung ini terjadi ketika keluarga memiliki lebih dari satu anak. Nah, kan ibu ingin program anak lagi, jadi ini bisa aja terjadi sibling rivalry ini ibu. Nah, kecenderungan sikap yang lebih nakal dikarenakan perasaan cemburu dan tersaingi atas kehadiran adik barunya ibu. Jadi kakaknya itu bisa saja cemburu seperti itu kepada adiknya karena ibu dan bapaknya ini lebih mungkin memperhatikan adiknya seperti itu. Nah, hubungan tumbuh kembang remaja dengan jarak kehamilan. Nah, jarak kehamilan yang selalu dekat akan menimbulkan terjadinya konflik antar saudara. Nah, hal ini timbul karena jarak yang terlalu dekat menyebabkan perkembangan antara saudara ini menjadi sama, termasuk perkembangan emosionalnya ibu. Nah, hal ini bisa menyebabkan kakak atau adiknya menjadi sulit mengalah nih. Dua-duanya ingin menang terus. Nah, konflik yang sering dialami oleh anak pertama dikarenakan oleh beban dan tanggung jawab yang diberikan oleh orang tuanya, terutama jika jarak usia anak terlalu kecil. Nah, hal ini dipengaruhi pembentukan karakter, pola pikir, dan kepribadian anak, di mana anak tidak senang dengan kehadiran saudara yang menjadi beban untuk dirinya. Nah, penyebab sibling rivalry ini yaitu ada dua faktor ibu yang memungkinkan. Yang pertama yaitu ada faktor internal. Nah, faktor internal ini bisa meliputi perbedaan jenis kelamin, perbedaan usia atau jarak kehamilan itu, urutan kelahiran, dan jumlah saudara kandung. Nah, yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini meliputi jenis pola asuh dan sikap orang tua. Seperti itu ibu. Tapi ada dua sisi nih ibu, bisa saja segi positifnya, bisa juga segi negatifnya. Nah, contohnya apa sih segi positifnya itu? Nah, segi positifnya ini dapat mendorong anak untuk mengatasi perbedaan karena mereka akan lebih terampil untuk menghargai dan menghargai nilai dan pandangan orang lain. Nah, selain itu, dengan sibling rivalry, anak juga akan belajar untuk berkompromi dan bernegosiasi serta mengontrol sikap agresif. Nah, segi positif ini akan terbentuk jika orang tua menangani sibling rivalry dengan baik. Nah, yang kedua yaitu ada sisi negatif dari sibling ini. Yang pertama, dirasakan secara berbeda oleh masing-masing anak, tergantung pada karakter dan pola asuh yang diberikan orang tua terhadap anaknya. Nah, juga lingkungan juga sangat mempengaruhi pada dampak yang terjadi terhadap anak, dan sibling rivalry juga dapat berpengaruh pada hubungan anak tersebut dengan teman-teman di sekolah. Nah, bisa terjadi ketidakadilan di rumah yang membuat anak menjadi stres, bisa membuat anak menjadi lebih temperamen dan agresif dalam kelakuannya di luar dan di dalam sekolah ibu. Baik ibu, apakah sudah mengerti apa yang saya jelaskan? Sudah, terima kasih ya Bu. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, mungkin jika ada pertanyaan, ibu bisa datang kembali ke sini atau bisa hubungi nomor yang ibu punya ya. Nah, ibu terima kasih banyak ya. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.